Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja. Bersyukur bahwa kita kembali berjumpa melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Selasa 10 November 2020. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyediakan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mengenal Engkau lebih jauh melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Kuasa Roh-Mu yang kudus akan menguasai kami semua, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bahagian dalam loh hati kami ketika kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 78 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Demikian sabda Tuhan. Haleluya, amin. Keajaiban Allah di Mesir, di padang Soan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam Alkitab Ibrani, Soan diterjemahkan dengan kata Tsoan. Adalah sebuah kota kuno yang terletak di sebelah timur delta Nil Mesir. Pernah menjadi ibu kota Mesir untuk beberapa waktu sebagaimana dicatat dalam Yesaya 19 ayat 11 dan 13. Dalam Mazmur 78 ayat 12 yang kita baca tadi mengidentifikasi padang Soan sebagai tempat di mana Musa melakukan mujizat di hadapan Firaun untuk membujuknya untuk melepaskan Israel dari perbudakannya. Kalau kita membaca Keluaran pasal 7, maka keajaiban yang dilakukan Musa dan Harun yang dilakukan ketika itu ada hubungannya dengan keajaiban yang dipersaksikan dalam Mazmur 78 ayat 12 ini. Di mana ketika itu tongkat Harun dilemparkan dan oleh kuasa Tuhan tongkat itu berubah menjadi ular. Melihat hal itu Firaun menyuruh ahli-ahli sihir di Mesir untuk melemparkan juga tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular. Tetapi sungguh ajaib, tongkat Harun memakan tongkat para ahli sihir Mesir. Mazmur 78 ayat 12 dan seterusnya menceritakan tentang cara Allah memimpin orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Allah sebagai bukti nyata bahwa Allah berkarya atas umat Israel. Keajaiban itu dinyatakan Allah agar umat Israel percaya akan kuasa Allah yang dapat mengatasi kekuatan alam. Dengan kuasanya ia membelah laut, bahkan dalam perjalanan umat Israel selanjutnya, kuasa Allah dinyatakannya melalui tuntunannya dengan tiang awan di siang hari dan terang api pada waktu malam, serta menyediakan air dengan membelah bukit batu. Kuasa Allah membuat tantangan hidup dapat diatasi oleh para leluhur bangsa Israel. Tidak hanya 1, 2, atau 3 kali Allah berkarya memberikan jalan keluar, tetapi berulang kali ia melakukan keajaiban di hadapan nenek moyang bangsa Israel. Allah menunjukkan bahwa kondisi alam yang sulit dikendalikan dapat dengan mudah dilalui oleh bangsa Israel menuju hidup yang merdeka. Kuasa Allah atas seluruh ciptaannya dengan semua perubahan yang ada tidak hanya nyata dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, tetapi juga terbukti dalam kehidupan kita kini dan di sini. Allah menguatkan kita di tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi, persoalan-persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan persoalan menghadapi wabah virus corona, kita dikuatkan, diteguhkan menjalani kehidupan ini, itu semua karena Tuhan.
Kehadiran Allah lewat perubahan alam yang menyelamatkan Israel di padang Zoan di Mesir kiranya menginspirasi kita untuk semakin menyadari besarnya kuasa Allah atas alam semesta dan seluruh hidup kita. Dan biarlah kuasa Allah yang begitu ajaib tidak hanya menjadi pemahaman semata, melainkan turut kita alami dan rasakan lewat pelbagai aktivitas kita. Selamat berkarya, selamat menikmati keajaiban-keajaiban kuasa daripada Allah sendiri. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang mengatasi seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang maha besar, berkuasa, sungguh ajaib. Engkau nyatakan akan perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami telah membaca firman kebenaran-Mu, kami telah merenungkannya, bagaimana Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan umat Israel, melakukan tanda ajaib, bahkan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan kami pun percaya bahwa kuasa-Mu itu tidak terbatas. Bahkan hingga kini, keajaiban-keajaiban-Mu terus kami alami dalam menjalani kehidupan ini, walau syarat dengan pergumulan, walau syarat dengan tantangan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa kami terus dikuatkan, ditopang oleh kuasa kasih-Mu yang begitu ajaib itu. Dan kami percaya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjalani hidup karunia Tuhan ini dengan tetap bersuka cita, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami dan selalu memelihara hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang akan melakukan segala aktivitas mereka pada hari ini. Berkati mereka semua, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka sungguh bertekun dalam setiap aktivitas usaha dan pekerjaan mereka, sehingga juga akan membuahkan hasil yang baik. Berkati seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, baik ketika kami mengalami suasana penuh pergumulan, duka cita, dan maupun ketika kami mengalami akan keadaan yang penuh sukacita, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu ada di setiap duka maupun suka kami. Karena itu Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, sehingga apapun keadaan kami akan terus teguh beriman kepadamu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, demikianlah perenungan Kalimbuang Boba pada pagi hari ini. Tuhan dimuliakan dan terus akan menuntun memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Salam sehat.